Wow, Tuhan terima kasih kami bisa sama-sama beribadah, berada di tengah-tengah keluarga Allah. Tidak seorang pun di antara kami adalah yatim atau yatim piatu. Di bumi ini Engkau memberi kami keluarga-Mu. Terima kasih Tuhan untuk Gereja Mawar Sharon, untuk jemaat yang tercinta ya Tuhan, jemaat-Mu yang Kau pilih sendiri. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa kami akan sangat diberkati. Kami percaya kami akan dikenyangkan. Kami datang dengan haus dan lapar ke dalam hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Jangan duduk dulu. Kita sapa-sapa satu sama lain. After all, banyak di antara kita yang baru pulang dari liburan. Ya, siapa yang pergi berlibur? Oh, nggak ada ya. Semuanya bekerja terus ya. Puji Tuhan ya. Nah, bagi Anda yang telah berlibur lalu kembali, welcome home. Yang tidak kemana-mana, berlibur di Surabaya, ya, you are still home ya. Kasih salam satu sama lain. Katakan shalom atau apa. Come on. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saya tidak bisa sembunyikan rasa kangen saya. Ya, saya sempat pergi berlibur juga. Dan senang sekali hari ini bisa kembali berkhotbah, memberi makan domba-domba Tuhan. Ya. Dan saya hari ini mau menyampaikan sebuah tema. Berjudul Prajurit, Atlet, dan Petani. Diambil dari surat Timotius, 2 Timotius pasal 2. Di depan sini ya, prajurit, atlet, petani. Nah, sepanjang hari ini, 4 kali ibadah, saya akan bahas tentang prajurit saja. Lalu bulan September dan Oktober, setiap bulan itu sekali saya muncul di sini, saya akan khotbahkan tentang atlet, lalu Oktober tentang petani. Tapi Agustus nanti ada interupsi. Kita akan meluncing sebuah album Indonesia di Hatiku. Saya akan menyampaikan firman nubuatan di 14 Agustus nanti. Jadi saya nggak lanjutkan seri ini, lompat 2 bulan. Tapi hari ini kita akan belajar tentang prajurit itu. Mari kita langsung saja ke 2 Timotius pasal 2. Judulnya panggilan untuk ikut menderita. Kita akan baca bersama-sama ayat 1 sampai ayat 7, ya. Saya tunggu sampai semua sudah menemukan, lalu kita baca secara kompak. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7. 1, 2, 3. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Saya ulangi sendiri ayat 7. Perhatikanlah apa yang kukatakan, kata Paulus. Lalu Paulus beriman, percaya suatu hari hal ini akan dijelaskan. Dan akan terus dijelaskan dalam gereja Tuhan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian. Tuhan Yesus beri kami pengertian, urapi hamba-Mu agar bisa menjelaskan. Sehingga hari ini, setiap kami pikirannya diperbaharui, hatinya dijamah. Kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Kita lihat kembali ayat yang keempat. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Sepanjang hari ini, setiap ibadah akan berbeda. Saya akan sampaikan dimensi menjadi prajurit Tuhan. Kita semua yang sudah lahir baru, otomatis adalah tentara dalam kerajaan Allah. Bukan hanya anak-anak muda kita, army of God saja. Nggak punya pilihan, bukan kita yang menawarkan diri, kita yang direkrut. Bukan kamu yang memanggil aku, kata Yesus di Yohanes 15, tapi aku yang telah memilih dan memanggilmu. Kita semua adalah tentara. Kita semua adalah prajurit. Dan saya senang sekali di ibadah pertama ini juga seringkali didatangin secara reguler, secara teratur oleh para teruna-teruna Angkatan Laut contohnya. Nggak tahu ada di sini nggak? Yang ada coba lambaikan tangannya.
Nah itu di belakang situ, teruna-teruna. Ya, praise the Lord, kasih welcome untuk mereka. Selalu mereka sudah setiap minggu ibadah satu, mereka selalu ada di situ. Saya perhatikan itu. Ya, gagah perkasa dengan seragamnya. Tapi kita semuanya berseragam, saudara. Cuman bukan daripada ketentaraan dunia, kecuali yang profesinya ke sana. Kita semua itu punya seragam. Kita semua punya pangkat. Kita semua punya tanggung jawab. Nah, sebelum saya masuk lebih lanjut tentang prajurit itu, saya perlu ingatkan saya perlu ingatkan bahwa Paulus mengatakan kita ketiga-tiganya, bukan hanya tentara. Nanti kalau tentara saja, kalau kita nggak seimbang, kita akan pakai kekerasan, militerisme. Makanya itu saya bersyukur tentara-tentara yang takut akan Tuhan dilatih lebih komplit imannya di dalam gereja. Paulus juga berkata kita juga harus menjadi atlet kerajaan sorga. Tapi juga harus menjadi petani. Tahu nggak kenapa dia sebut 3 profesi? Karena tidak satu profesi yang sempurna. Tidak satu pun sifat daripada profesi itu sempurna menggambarkan warga negara sorga. Karena itu perlu 3. Masing-masing dari 3 ini kelebihan kelemahannya saling melengkapi yang lain. Kalau kita main tentara saja, militerisme, nanti gereja jadi apa? Tapi juga ada petani yang sabar hati. Petani yang low profile, bukan jenderal yang gagah perkasa. Tapi kalau gereja hanya low profile-nya saja, atau hanya sabar, di mana ruang untuk ketegasan ketika berhubungan dengan dosa? Berhubungan dengan iman, berhubungan dengan perang rohani. Karena itu ketiga-tiganya perlu, saudara. Karena itu ini tidak bisa saya ajarkan hari Minggu ini saja. Harus saya lanjutkan sampai kedua gambaran berikutnya. Atlet dan petani, saudara. Saya mau jelaskan lebih lengkap, kita ini siapa di dalam Kristus. Ya, tapi karena pengajaran ini penuh, kita mulai dulu hari Minggu ini dengan satu. Prajurit dulu. Saya sebut subtema di kebaktian pagi ini adalah sikap prajurit. Mari kita lihat apa yang menjadi sikap kita sebagai tentara kerajaan sorga. Ya, mari kita sekarang ada ayat-ayat tambahan yang saya akan munculkan di sini. Anda tidak perlu buka di Alkitab karena waktu. Anda bisa catat saja ayatnya, pulang dibaca ulang. 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20 bunyinya begini. Munculkan di sini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Katakan, aku bukan milik aku sendiri. Katakan, ada yang punya. Ya. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Katakan amin dulu. Satu hal yang tentara sangat kenal, dan saya yakin para taruna di belakang sana sangat paham yang saya maksudkan. Seorang prajurit dilatih untuk mengerti otoritas di atasnya. Ketaatan itu segalanya di dalam dunia militer. Mereka tidak menerima yang namanya, mereka tidak menerima suggestion atau saran. Yang mereka terima adalah order. Tidak pernah di dalam military camp orang ditanyain, kamu mau nggak push up? Kamu mau nggak bangun jam 3? Kamu mau nggak pergi perang? Order is what they get. Perintah yang mereka terima. Jadi mereka ngerti bahwa mereka tidak boleh memberontak. Ketika mereka sudah register menjadi seorang tentara, sejak teruna mereka dilatih bahwa mereka bukan milik mereka sendiri. You are not your own. Ini adalah sifat seorang prajurit. Nah, bagi orang Kristen, tahukah kita, hidup kita bukannya kita lagi, tapi Kristus di dalam kita. Tujuan tertinggi kekristenan itu bukan dapat berkat supaya sukses karena ikut Tuhan. Orang ikut Tuhan bukan karena pilihan, karena dia diselamatkan dan dibeli dengan harga yang mahal. Tahukah Anda dan saya tidak bisa benar-benar mendapatkan masuk dalam rencana Allah yang sempurna sebelum kita berserah total. Banyak orang hidupnya frustrasi bukan karena Tuhan yang buat begini,
Tapi karena kita setengah-setengah, separuh-separuh dengan Tuhan, tapi banyak orang takut. Lain dengan prajurit, mereka percaya komandannya, percaya pemerintah, percaya kepada negaranya penuh. Definisi seorang prajurit sederhana sebenarnya. Seorang tentara yang berjuang bagi negara. Ya, mereka tahu siapa yang punya. Ya, nah tentunya di dalam dunia yang tidak sempurna, yang jatuh dalam dosa ini, prajurit pun bisa melakukan kejahatan. Kalau negara atau pemerintahnya jahat. Nah itu adalah setback, itu adalah kekurangan kelemahannya. Karena itu Kristus tidak mau kita menjadi seperti prajurit dunia. Karena itu Kristus juga menambahkan di sini pengertiannya, bukan hanya tentara saja, tapi juga seorang atlet dan juga seorang petani. Kristus mau supaya kita belajar dari kriteria karakteristik prajurit yang baik, bahwa kita tidak kalah dengan itu. Kita harus tahu siapa yang punya diri kita. Kita akan frustrasi hidup kita, tidak akan pernah masuk dalam rencana Allah kalau kita tidak belajar berserah. Tapi banyak orang takut nih, kalau aku terlalu dekat sama Tuhan nanti jadi pendeta. Aduh, jangan berpikir begitu. Jadi pendeta itu panggilan. Mungkin kita terlalu dari kecil sering melihat film-film kungfu kali. Orang jahat, Andy Lau pernah main film ini. Dia dulu adalah jenderal tentara perang. Lalu dia begitu jahat, ujungnya dia menyerahkan diri jadi biksu dan biara selalu menerima. Saya dengar banyak celutukan seperti ini hari ini. Itu boleh dari agama lain, tapi kekristenan pengajarannya bukan begitu. Jangan dicampur baurkan. Anda tidak bisa hari ini datang menawarkan diri jadi pendeta, itu tidak bisa. Tahukah Anda? Jadi jangan takut. Saya dengar celutukan seperti ini. Kalau Tuhan keluarkan aku dari hutang, aku mau buka gereja. Hah? Tuhan suruh nggak? Kalau aku nanti bisa sembuh dari penyakit ini, aku mau jadi hamba Tuhan memberitakan Injil. Hah? Seolah-olah Tuhan itu murahan, terima siapa saja. Jangan lupa orang Gerasa yang diselamatkan dan dilepaskan satu legion kuasa jahat, 60.000 jumlahnya roh-roh jahat itu. Dia menawarkan diri karena kesaksiannya pasti aduhai luar biasa, ada kesaksian gitu. Pasti sudah dikelilingkan oleh hamba-hamba Tuhan. Ya kan, kalau ada orang dilepaskan dengan begitu hebohnya, orang gila loh ini, telanjang hancurkan rantai besi di kuburan. Kalau dia waras, wow, apalagi yang mendoakan kelepasan, pasti akan ajak dia kemana-mana, karena itu kebanggaannya. Yesus tolak. Ketika dia tanya, boleh nggak aku sertai Tuhan? Kesaksian kemana-mana. Tuhan bilang, no. Pergi kembali ke kotamu, bekerja di dunia sekulermu, dan jadilah terang di sana, ceritakan apa yang Tuhan telah lakukan bagi dirimu. Kamu tidak boleh jadi pendeta. Wow. Banyak orang takut, kalau aku dekat sama Tuhan nanti uangku diminta. Bukan perpuluhan, nanti 100% semuanya. Jangan kita GR. 10% sebelum dikasihkan ke Tuhan, hari ini kan perpuluhan, itu sudah miliknya Tuhan. 90% yang tidak diserahkan ke Tuhan, itu tetap milik Tuhan. Cuma Tuhan serahkan di dalam dirimu untuk Anda kelola, untuk Anda nikmati dengan keluarga, untuk Anda lakukan sesuatu yang lain dengan uang itu, bukan untuk ministry, bukan untuk pelayanan, mungkin untuk orang tua. It's still the Lord's money. Banyak orang tidak mengerti. Kita sama Tuhan itu hitung-hitungan. Tuhan, kalau aku terlalu dekat sama Tuhan nanti aku disuruh martir, jadi martir. Aku disuruh nanti mati syahid bagi Tuhan Yesus. Darah Anda dan darah saya tidak tentu bisa diterima golongannya. Golongan kita itu O, A, B, apa segalanya itu kotor semua. Nggak tentu akan layak jadi benih gereja dan kebangunan rohani, jadi martir. Mau antri pun mungkin ditolak. Jangan berpikiran naif, jangan berpikiran kita yang karnal atau pemikiran yang duniawi. Menjadi seorang prajurit, artinya kita harus tahu bahwa all my life belongs to you. Kalau tidak gitu, kalau kita tidak bisa punya pikiran seluruh hidupku milikmu, kita tidak boleh jadi orang Kristen. Orang Kristen itu artinya mati bagi dirinya, Yesus hidup di dalamnya. Bahkan badan kita, tubuh kita ini pun yang dalam kuasa kita mau makan jerohan atau mau makan sehat, itu pun milik Yesus, itulah baitnya Tuhan. Tubuh aja bukan milik kita, nyawa miliknya Dia. Apalagi yang bukan menjadi miliknya? Waktu, uang, hubungan, semua milik Yesus.
Bapak Ibu Saudara, kita harus punya kehidupan kita harus punya sebuah kesadaran. My life no longer belongs to me. Hidupku bukannya aku lagi, bukan milikku, tapi Yesus di dalamku. Tuhan ingin gereja Mawar Sharon, jemaatnya sampai ke pewahyuan itu. Sebelum sampai pewahyuan itu, gereja ini belum murni di mata Tuhan. Itulah sebabnya firman harus memandikanmu. Saya harus memberikan firman yang tidak populer di zaman ini. Bukan firman yang mendapat, tapi firman yang melepas hak hidupnya kepada Tuhan. Seorang tentara, seperti yang dikatakan tadi, di Amerika disebut GI. Ya, GI artinya government issue. Setiap tentara di Amerika disebut seorang GI atau government issue. Orang ini adalah properti pemerintah. Dia bahkan tidak punya. Bahkan kalau orang itu berkata, tentara itu berkata, prajurit itu suatu hari berkata, aku tidak mau pergi perang ke Irak contohnya. Dia dipenjara. Sama saya rasa di mana-mana termasuk di Indonesia. You have no say. Anda tidak bisa beropini. Luar biasa nggak? Tapi Tuhan tidak membuat kita menjadi seorang budak. Tuhan tuh baik, dia tuh jenderal terbaik yang saya pernah temui. Karena dia tidak pernah memaksa. Yesus itu begitu lemah lembut, rendah hati, dia mengetuk pintu hati kita. Seperti yang dikatakan di kitab Wahyu. Tuhan tuh luar biasa. Sekalipun dia maha kuasa, tapi dia ingin membawa kita kepada satu pengertian dulu. Dia ingin kita yang menyerahkan hidup kita kepadanya, bukan dia yang merampasnya. Itulah sebabnya Roh Kudus tidak pernah merasuki orang. Roh Kudus tidak pernah melakukan itu. Saya tidak percaya ada orang berkata, Roh Kudus begini, saya tidak bisa hentikan, ini Roh Kudus. Tidak bisa. Roh Kudus tidak pernah merasuk. Setan yang biasanya merampas. Roh Kudus itu lemah lembut. Ketika hati Anda terbuka, maka Tuhan akan bekerja. Satu orang datang ke saya. Satu orang kadang berkata, saya minta didoakan. Dia berkata, saya lihat semua orang ini rebah. Saya rasa ini semuanya mungkin mereka buat-buat. Dia berkata, saya doakan coba, rebahkan saya. Saya bilang, buat apa saya rebahkan Anda? Orang-orang itu yang lainnya tidak mikir rebahnya. Mereka itu memikirkan kasih Allah dan menyerahkan diri. Dan sebagian di antara mereka rebah itu tanpa mereka sadari apa yang terjadi. Tapi ketika mereka tertidur itu, mereka mengalami damai sejahtera. Hidup mereka diubah. Saya bilang, kalau Anda tidak mau rebah, Roh Kudus pun tidak akan paksa. Dan saya juga tidak pernah menganggap rebah itu yang utama. Itu bukan yang saya cari, saudara. Oh gitu ya. Mau Anda berdiri di sini menguji Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan setan yang merasuki. Dia mau bekerja sama dengan Anda. Tubuh Anda itu baitnya, bukan penjara Roh Kudus, tapi bait suci Roh Kudus. Kenapa Anda menguji Tuhan seperti ini? Dia berkata, iya ya, salah ya. Iya, oke. Kalau gitu sekarang, mari hatimu serahkan pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bum, berapa? Saya beritahu kepada Anda, Roh Kudus tidak pernah memaksa. Aku datang ke gereja, aku tidak akan merasakan apa-apa. Ya Anda tidak akan merasa apa-apa. Dia bisa tidak strum Anda, langsung Anda bisa merasa sesuatu? Bisa, tapi itu bukan sifatnya. Itulah sebabnya ada orang-orang yang mengkritik karismatik contohnya. Ya nggak akan dapat apa-apa. Coba lihat buahnya karismatik dulu, tidak semuanya orang karismatik begitu. Tapi lihat dulu buah yang baik. Anda harusnya bisa melihat, wow orang itu berbahasa lidah, hidupnya berubah. Hidupnya penuh dengan tuntunan Roh Kudus. Maka Tuhan biar berbicara di hati Anda. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah memaksamu, sekalipun contohnya bahasa lidah ada di dalam firman Allah, kehendak Allah. Allah tidak akan memaksamu, makanya ada firman berkata, mintalah. Amin Bapak Ibu Saudara. Pahami dulu sifat Tuhan. Nah Tuhan ini luar biasa. Hidup kita bukannya kita lagi, badan kita pun kita tidak punya hak. Saya kasih satu kesaksian untuk memberikan kepada Anda sebuah ilustrasi bagaimana ini bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kami sekeluarga berlibur ke Bali, bukan kali ini, yang lalu-lalu. Waktu ke Bali, kami mendarat di airport di Ngurah Rai, ketemu dengan satu orang yang kami pernah, lalu dia menyapa, Pastor Philip, lalu saya sapa dia. Lalu kami pergi nih, check-in hotel. Setelah sewa mobil, check-in hotel, ketemu lagi di lobi dengan orang itu. Ini orang ngikuti atau apa? Tapi enggak, dia juga terkesan terkejut ketika bertemu kami. Pastor Philip, iya hai. Pergi ke Jimbaran, mau makan seafood nih. Ketemu lagi sama dia.
Saya kira ada apa, tapi sih saya nggak merasa ya, cuman ketemu gitu aja. Dan saya, karena kami adalah hamba Tuhan, kami cinta manusia. Itulah panggilan kami. We love people. Jadi kami ketemu orang itu senang. Ya sudah, ternyata ada ceritanya. Dia tuh berdoa. Kalau memang aku harus ke gereja, ketemukan aku dengan Pastor Philip. Lah, ngapain doa begitu? Dan setelah ketemu di airport, dia merasa ini mungkin kebetulan, dasar manusia. Ketemukan lagi, ketemu di lobi. Hotelnya sama ternyata. 2 kali masih belum cukup bagi saudara ini. Aku minta sekali lagi di Jimbaran. Bayangin, pendetanya libur pun suruh kerja. Tapi saya nggak kerasa saya sedang bekerja. Paham maksud saya? Ternyata hidup bagi Tuhan tuh nggak bisa cuti. I'm a GI, saya government issue. Kaki saya melangkah kemana, liburan pun diatur Tuhan. Saya juga, meskipun saya sedang cuti pun cuti kerja, saya tetap bekerja untuk Tuhan tanpa terasa. Paham maksud saya? Jadi saya nggak bisa libur soal itu. Kemana saya pergi itu untuk menggenapi visi orang lain, untuk memenuhi doa orang lain dan menjawab doa mereka. Saya pahami itu, seluruh keluarga kami mengerti akan hal itu. Saya dan istri dan anak-anak, saya beritahu, kita bisa berlibur tanpa terasa. Tuhan akan menyenangkan kita, karena ada ayatnya, He has made me glad. Dia girangkanku. Tapi sambil kita jalan begitu, termasuk kalau ini adalah Sabat, karena kita adalah hamba Tuhan, milik Tuhan, akan selalu ada mujizat. Sabat pun ada mujizat. Saya nggak ngerti, nggak perasa kok, benar-benar tidak terganggu dengan saudara orang itu tadi, orang tersebut tidak mengganggu liburan kami. Tapi setelah sekian lama, saya ketemu mereka di gereja, salah satu gereja satelit kita. Dan mereka kesaksian. 3 kali pertemuan itu, mereka tahu bahwa mereka harus ke gereja. Mereka tidak bisa jadi churchless, atau tidak bisa lagi menjadi non-church, tidak bergereja lagi. Bersyukur pada Tuhan. Lihat itu, I'm a GI. Saya tidak bisa berkata sama Tuhan, Tuhan aku mau liburan ya. Leave me alone. Nggak bisa. Libur pun dalam Tuhan. Everything dalam Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita lagi liburan, setiap pagi tetap saat teduh. Tetap baca Alkitab. Nggak bisa cuti itu, meskipun hanya 1 minggu. My life daily belongs to God. Hidupku setiap hari milik Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, tubuhmu adalah bait Allah. Kakimu melangkah kemana Tuhan yang tuntun. Karena itu jangan melangkah ke dosa. Amin Bapak Ibu. Ini yang dimaksud dengan prajurit itu. Prajurit tidak kenal cuti. Saya kenal satu orang dulu di Brunei Darussalam, adalah seorang ajudan sultan. Dia cerita sama saya, nggak peduli dia di mana, sultan panggil dia pukul 3, terbang dari lapangan terbang pribadinya, kemanapun, dia langsung standby. Di rumahnya selalu ada 1 koper, yang selalu pergi kemanapun sultan pergi. Saya bilang, termasuk kalau Anda di tengah-tengah liburan? Yes, anywhere. Saya berada di mana tak pernah ada cuti. Saya ajudannya sultan. Kita adalah ajudannya Tuhan Yesus. Menjaga kerajaannya yang begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara, start living with this revelation. Jangan berkata itu hanya pendeta. Pendeta yang tidak jalan gini juga banyak. Saya beritahu. Ini bukan masalah profesi. Ini masalah penyerahan diri, bukan profesi. Pengusaha yang cinta Tuhan banyak. Nggak semua pengusaha itu nggak keruan. Pendeta yang nggak cinta Tuhan, yang hidup dalam dosa juga ada. Ini bukan soal profesi. Kalau Anda dan saya menyandang satu kata Kristen, maka kita tidak hidup lagi, tapi Kristus hidup di dalam kita. Kita adalah prajurit kerajaan sorga. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Ya. Lalu kita lihat ayat berikutnya. Lukas 9 ayat 22. Lukas 9 ayat 22 dimunculkan di depan sini saja. Ada ayat-ayat tambahan yang akan bermunculan sepanjang saya khotbah. Ya, munculkan segera. Lukas 9:22. Come on. Lukas 9:23, bukan 23, sorry. Ya, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Apa yang saya tadi ceritakan, semua cerita-cerita tadi ujungnya sini. Kalau kita pengikut Yesus, kita adalah tentara.
kita sudah kehilangan hak atas hidup kita, sekalipun Tuhan tidak merampasnya. Kita tidak lagi hidup bagi diri sendiri, sekalipun kita masih bisa berlibur, bisa menikmati hidup ini. Kita tahu bahwa hidup kita diatur oleh Tuhan. Karena itu janganlah melangkah masuk ke dalam dosa. Jangan menjauh dari rencana Allah. Apa yang Anda tahu di hatimu itu benar, jangan jauh itu. Apa yang Anda tahu di hatimu karena dihidupkan oleh Roh Kudus nuranimu bahwa itu salah, jangan dekati itu. Hidupmu bukannya kamu lagi, hidupmu bukannya aku lagi, hidup kita bukannya kita lagi, tapi Yesus di dalam diri kita. Jangan bisa berkata Tuhan, Tuhan, bisnis. Tidak bisa bisnismu dalam Tuhan. Everything dalam Tuhan. Ya, karena itu mari kita mulai hari ini hidup dengan pewahyuan ini. Aku mau mengikut Yesus, aku harus mati bagi diri sendiri, menyangkal diri setiap hari, dan mengikut Tuhan. Kita lihat Yohanes 13 ayat 34, munculkan di depan saja, segera agak cepat. Terima kasih, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Perhatikan kata, aku memberikan perintah. Seorang prajurit tidak menerima saran, dia menerima perintah. Tidak pernah di dalam Keluaran 20 dikatakan demikianlah 10 saran Tuhan, tapi 10 perintah Allah. Tidak pernah disebut sebagai 10 saran Allah, bukan the 10 suggestions, tapi the 10 commandments. Karena itu perintah seperti saling mengasihi. Saya melihat ada orang-orang Kristen yang susah mengampuni. Ampuni, nggak bisa, susah. Nah, biasanya mereka mengalami susah karena mereka tidak tahu siapa diri mereka di hadapan Allah. Andai kata mereka tahu mereka prajurit, mereka dapat perintah, mereka pasti juga curiga semua perlengkapannya sudah tersedia. Tidak pernah seorang tentara disuruh perang ke sebuah medan perang, lalu tidak diberikan amunisi. Banyak orang Kristen tidak bisa mengalami kemenangan dalam perjalanan imannya, bukan karena mereka tidak beriman, tapi karena mereka tidak paham siapa diri mereka di hadapan Tuhan. Pewahyuan bahwa dirinya adalah seorang tentara, seorang prajurit, harusnya memberi dia keberanian bahwa aku bisa melaksanakan perintah Tuhan karena komanderku, karena komandanku bertanggung jawab atas aku. Kalau Tuhan suruh kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dia telah meminjamkan peluru pengampunan dulu. Dia mengampuni kita terlebih dahulu. Ampunilah sesamamu seperti seperti Tuhan telah mengampuni dirimu adalah doa Bapa kami. Kalau kita tahu siapa kita, saya seorang prajurit, kalau Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, kita pasti menemukan kekuatan. Kadang-kadang waktu saya bicara dengan seorang Kristen yang terus mengulur-ulur pengampunan, tidak bisa mengasihi orang yang menyalahi dia, kadang-kadang harus tegas. Ilmu konseling mengatakan kita harus mendengar, saya paham itu, tapi ada waktunya. Ada waktunya kita harus bicara tegas. Saya akan bicara berhenti. Saya tidak tanya kepada Anda, mewakili Tuhan nih, saya bicara kepadamu. Saya tidak tanya apakah Anda mampu. Kalau Anda orang Kristen, Anda tidak punya pilihan. Ampuni orang itu. Kenapa Anda memaksa? Tidak memaksa. Kalau Anda prajurit dalam kerajaan surga, Anda terima order. Ampuni dia, kasihi dia. Anda tidak punya pilihan. Dan setelah itu, dia baru berusaha mengampuni dan menemukan kekuatan Tuhan. Kadang-kadang bukan karena orang itu tidak mampu mengampuni, karena mereka tidak mau. Kenapa mereka tidak mau? Karena mereka merasa itu tidak harus. Tuhan berkata, kepadamu kuberi sebuah perintah baru, kasihilah sesamamu. Itu perintah, saudara, bukan saran Tuhan. Kalau saran begini bunyinya, Tuhan memberi saran, ya semoga kalau kamu maulah, kalau kamu bisa deh, ampuni dia. Enggak, ampuni dia. Kalau enggak, aku enggak ampuni kamu. Kamu enggak ampuni orang lain, kamu akan kuserahkan ke Algojo. Semua hutangmu kepada aku akan kuhitung satu persatu. Ayo, mau yang mana? Orang Kristen kadang-kadang terlalu manja. Gereja terlalu memanjakan karena rasa takut. Kalau kita bicara tegas kepada domba, domba akan pindah. Saya enggak takut. Kadang saya pakai jubah gembala, kadang saya pakai jubah jenderal bicara kepada Anda. Ini perintah.
This is amazing. This is amazing. Saya kalau melihat begini, wow. Wow. When God gives commands, apalagi kalau itu scriptural di dalam Alkitab, tidak bisa tidak kita harus taat. Tidak bisa tidak kita harus taat. Jangan ditawar. Jangan ditawar. Pasangan hidup juga sama bagi anak-anak muda di sini. Tuhan bilang jangan menjadi pasangan yang tidak sepadan dengan orang tidak percaya. Itu dalam, bayangkan. Dalam hal ini bukan soal pekerjaan loh, lebih serius dari itu, kehidupan, sehidup semati dalam suka dan duka. Kalau Anda sepadan dengan orang yang tidak seiman, cilaka. Jangan tawar. Kalau jenderal komandanmu berkata jangan, di Korintus ditulis demikian, then don't. No matter how much you are in love with him. Sebagaimanapun kau jatuh cinta dengan dia, jangan. Tuhan akan berdiri di depanmu dan berkata, pilih dia atau aku. Kekristenan kadang-kadang kejam. Kejamnya dalam arti bukan kejam tidak berkemanusiaan, bukan. Kejamnya di sini. Kalau kamu tidak mati, menyangkal diri, kamu tidak bisa ikut aku. Barang siapa mau mengasihi aku, dia harus membenci ayah, ibunya, saudaranya, orang-orang yang dekat dengan dia. Ini bukan berarti benci alias kepahitan. Dalam arti kasihnya kepada papa mamanya, kasihnya kepada orang-orang yang di sekelilingnya, kasihnya kepada siapa pacarnya, dibanding dengan kasihnya dengan Yesus seolah-olah benci. Harus berjarak, berjurang seperti langit dan bumi. Kasih kita kepada Tuhan, komandan kita, dengan kasih kita kepada orang-orang yang ada sekeliling kita. Our allegiance, devotion, dedikasi kita harus kepada Kristus seorang. Dan Kristus tentunya yang juga mengajarkan untuk kita menghormati papa mama kita. Ayat itu jangan dijelaskan di luar konteksnya. Ketika saya kenal Tuhan, saya jadi semakin hormat sama papa mama, semakin sayang. Apalagi di masa tua, semakin menjaga. Kristus tidak pernah merugikan family atau keluarga. Tetapi first thing first. Ada waktunya seorang tentara, dia pergi, bahkan rahasia presiden pun tidak boleh dibocorkan ke keluarganya. Susah loh jadi tentara, nggak gampang jadi prajurit, apalagi kalau jadi perwira yang pegang rahasia negara. Anaknya pun nggak boleh tahu, classified report apa yang merupakan rahasia tidak boleh dibocorkan ke keluarga sendiri. Dia sudah disumpah GI, government issue, milik properti pemerintah. Kalau tentara duniawi aja tahu dedikasi, apalagi kita. Yesus disebut sebagai Tuhan atas bala tentara Allah. Bapak, Ibu, Saudara, you have to know whom you are devoted to. Karena itu kalau Tuhan sudah berbicara, apalagi di dalam Alkitab, jangan disanggah, jangan dikorting, jangan didiskon, jangan ditawar, Bapak Ibu. Harganya mati. When you follow Jesus, Jesus is to die for. If he's not to die for, he's not to live for in the first place. Kalau kita mengikut Yesus, dia itu layak. Bukan hanya untuk kita hidup bagi dia, tapi bahkan mati bagi dia. Itu keuntungan. Kalau dia bahkan tidak layak untuk kita mati bagi dia, dia tidak layak untuk kita hidup bagi dia. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Bapak, Ibu, Saudara, tahun ini Tuhan menghendaki holiness. Really genuine holiness atau kekudusan yang sungguh-sungguh tulus dari hati. Allah ingin melihat sebuah gereja yang murni. Dan puji Tuhan, gereja kita termasuk salah satu gereja yang murni kalau menurut opini saya. Di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Tapi Tuhan akan terus murnikan menjelang harinya datangnya Tuhan. Karena itu setiap jemaat yang terakhir yang masih belum memurnikan jubahnya harus dibasuh dengan firman seperti ini. Termasuk saya yang kalau kita pun sudah hidup bagi Tuhan, murnikan terus Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu anak domba. More and more of you, less of of me. Lebih lagi engkau yang lebih lagi di dalam hidupku. Kau harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja yang disembah dan ditinggikan di dalam kehidupan kita. Itu kekristenan. Kekristenan itu bukan 5 langkah untuk mencapai berhasil. Kekristenan itu bukan 7 tips untuk bahagia. Kekristenan itu cuma ada 1 poin.
Jesus lives in us. I desire that kind of Christianity. Aku merindukan kekristenan yang seperti itu. Kekristenan yang sungguh-sungguh. Mari kita kejar itu. Bapak Ibu, ada sesuatu yang di dalam hidupmu yang belum dibereskan dengan Tuhan. Selesaikan. It's an order. Sebuah perintah. Bukan sebuah saran. Amin. Amin. Gereja kita ini jemaat yang manis-manis. Puji Tuhan, lihat kanan kirinya, cubit pipinya. Jangan, maksudnya cuma senyum saja, silakan. Tapi ternyata juga ada yang misterius, kita nggak tahu. Ya, yang misterius sih menurut saya minoritas. Tapi minoritas itu bisa jadi ragi, bisa mencemarkan. Karena itu saya tetap harus bicara ke minoritas. Sekalipun mayoritasnya tidak begitu. Tak lama yang lalu, seorang hamba Tuhan di dalam gereja kita dicari oleh beberapa wanita penjajah cinta, penjajah apa? Penjajah ya. Ya. Nggak tahu gimana ngomongnya perempuan bayaran. Oke ya, cuman sekilas saja ceritanya ya. Dan ketika saya senang sekali melihat revival gereja gini, betul-betul ada revivalnya. Why? Karena seperti zaman perjanjian baru, para pelacur bertobat. Saya bersyukur gereja kita dipakai Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan. I'm happy. Salah satu tanda bahwa gereja itu masih di relnya adalah orang-orang berdosa diubahkan. Nah, singkat cerita, mereka beberapa orang ini yang adalah teman sekawan, mereka diselamatkan, dibaptis segala, dan hari ini sudah, pokoknya ya sudah bergabung, tapi bukan di gereja kita di sini, dengan gereja kita, gereja Mawar Sharon. Tahu nggak ceritanya gimana? Dimulai kejadian dengan salah satu kesurupan. Ketika salah satu kesurupan, mereka cari pertolongan. Orang itu kalau main-main dengan dosa, masih nikmat awal mulanya. Tapi lama-lama, ketika maut mulai datang, orang mulai memikirkan. Dan Tuhan kasih, puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Berapa banyak orang tak berkesempatan itu? Akhirnya mereka cari pertolongan, siapa yang bisa tolong. Salah satu teman kami jadi gila. Seks bisa membuat gila. Benar, berlebihan dosa akan mendatangkan maut. Apalagi jadi profesional. Nah, saya senang sih, ngomong begini tuh ngomong puji Tuhan ya salah, nggak ngomong ya salah, atau buktinya akhirnya jalurnya ketemu sama kita. Akhirnya dia dikenalkan sampai ke nomor HP daripada salah satu hamba Tuhan di gereja kita untuk dilayani. Puji Tuhan kan? Kan Petrus pun ketemu Cornelius, itu koneksi luar biasa ya kan? Lalu dan sebagainya, jadi saya rasa ini dikonekkan, saya senang sekali. Puji Tuhan, tapi ya sedikit gimana gitu di hati agak nggak enak, sebab yang mengenalkan dia adalah pelanggannya, yang adalah jemaat Mawar Sharon. Mati nggak? Coba pikirkan yang saya katakan ini. Dan mungkin ada di kebaktian pagi, karena ini terjadi di Surabaya. Mungkin ada di sini. Kadang-kadang kita kira Pak Yusuf, kita ini sudah kenal seluruh jemaat yang Tuhan percayakan, ternyata enggak. Gereja dengan 50 jemaat aja kita enggak kenal satu persatu. Enggak bisa kenal hatinya satu persatu. Dengan puluhan ribu. Ini terjadinya di Surabaya. Yang memperkenalkan, tapi ya saya mau ngomong terima kasih sama jemaat itu ya enggak bisa. Makasih ya sudah dikenalkan supaya dia pelanggannya. Sampai tahu nomor dalamnya, nomor, ngerti nggak? Nomor HP-nya segalanya. Tapi, bro, pasti bro nih, bukan sis. Tolong ya, sudah baguslah Anda kenalkan, Anda masih punya nurani. Tapi nuraninya tarik lebih lagi, 2 mil, jangan mil 1. Berhenti jadi pelanggannya siapa-siapa. Tolong bro, bertobat. Kau punya keluarga. Oh, no. Kau punya Tuhan. Saya dengar gitu itu bangga dan malu. Aduh, ini direkam ya? Mati aku. Tak beritahu ya, yang dengar ini nanti di YouTube apa segalanya, ini minoritas di jemaat Mawar Sharon, oke? Mayoritas coba lihat muka-mukanya manis-manis seperti ini, luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Karena menurut pemerintah, gereja juga adalah tempat ibadah, bukan hanya rumah Tuhan.
Jadi di sini orang datang pergi. Ada bro-bro seperti itu yang datang ke sini. Tapi selama saya hidup, saya akan tangkap orang-orang itu. Lewat khotbah-khotbah saya akan tangkepin terus. Saya dengar begini jadi, oh gosh. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, kekudusan, tidak main pelacur, itu perintah. Seks di luar nikah itu dilarang by command. Jangan berzina, titik. Nggak usah bicara tentang grace, kasih karunia lah, hukum Taurat, itu ya itu. Nggak usah dibahas dari doktrin, diperdebatkan, pengampunan apa, nggak usah gitu. Tanya istrimu, boleh nggak? Udah, nggak usah bahas doktrin. Doktrin kasih karunia, grace lah, doktrin hukum Taurat lah apa, buang semuanya, nonsense. Tanya bini sendiri. Saya berdoa di dalam nama Yesus, kita tahu kita prajurit. Prajurit Amerika CIA yang pernah panggil pelacur. Dipermasalahkan berapa waktu yang lalu, ingat? Yang masuk berita itu? Ternyata petinggi-petinggi CIA, sewa pelacur segalanya. Berapa pas pampres segalanya. Dimasalahkan oleh dunia yang tidak punya standar moral Alkitab. Kita bukan punya standar moral Alkitab, kitalah standar moral Alkitab. Di gereja ini akan saya permasalahkan di depan Tuhan. It's time not to grow a big church, but a holy one. Bukan kita membesarkan sebuah gereja yang gede size-nya, tapi gereja yang suci dan kudus di mata Allah. Mahkota kita hamba-hamba Tuhan suatu hari ketika bertemu dengan Tuhan Yesus bukan segede apa gerejamu, tapi seredi apa your people for me. Menciptakan sebuah umat yang layak. Itulah, untuk tujuan itulah Yohanes Pembaptis diutus oleh Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. We know what we are doing. And I know what I'm preaching. Saya tahu. Saya berdoa. Saya merasa, kenapa kok saya cerita ini tanpa rencana? Bisa jadi bro itu ada di sini. Coba lihat kanan kirinya. Enggak, jangan saling curiga. Oh, I'm thankful. Saya bersyukur. Ada satu cerita lagi. Saya nggak bisa cerita, saya nggak bisa disclose atau beritahu orangnya. Saya selalu pegang confidential. Saya nggak pernah pakai mimbar ini. Saya sangat hati-hati untuk pakai untuk apapun. Di kebaktian 2, berapa waktu yang lalu, saya memberanikan diri. Saya tanya semua orang, saya suruh tutup mata. Siapa yang selingkuh, punya simpanan, angkat tangan. Itu saya bisa melihat sekalipun orang-orang tunduk gini, beberapa matanya begitu. Oh, berani banget dia ngomong begitu. Tahu nggak, puji Tuhan, tak sedikit beberapa tangan terangkat. Singkat cerita, setelah pulang, sekian bulan setelahnya saya diberitahu bahwa ada orang yang tidak angkat tangan. Lalu habis itu dia seperti dikejar sama Roh Kudus, gelisah tidak karuan. Dan akhirnya orang itu bertobat. Bapak Ibu Saudara, saya beritahu kepada Anda, Tuhan menghendaki gereja ini untuk suci dan kudus. Ketahui bahwa Anda disumpah oleh kerajaan Allah untuk menjadi miliknya. Jangan kita serahkan tubuh kita kepada pelacur. Jangan serahkan tubuh kita kepada imoralitas. Tubuhmu adalah bait suci Roh Kudus. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, and mari kita lihat Efesus 6 ayat 12. Efesus 6:12 bunyinya gini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan melawan roh-roh jahat di udara. Dari sini kita ketahui bahwa sebagai prajurit di dalam kerajaan sorga, Tuhan tidak memanggil kita sama dengan tentara dunia. Tentara dunia, bangsa melawan bangsa, suku melawan suku, angkat senjata, angkat golok, angkat pistol dan tembak orang lain, bunuh mereka. Kita punya peperangan bukan itu. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, karena itu don't fight people. Jangan kita berkelahi dengan orang. Jangan berperang dengan orang. Peperangan kita adalah melawan roh-roh jahat di udara.
We are not called to fight people. Ini yang setan mau justru. Ketika terjadi konflik di dalam gereja, antara keluarga, contohnya orang tua anak, dengan saudara sendiri sebagainya, sengketa itu, sengketa ini. Bapak Ibu, setan kepingin kita untuk bisa mengalihkan perhatiannya supaya dia jangan jadi musuhmu. Dia ingin kita percaya bahwa musuh kita adalah manusia. Prajurit Kristus tidak sama dengan tentara dunia. Kita tidak boleh fight people. Tidak boleh fight people. Itulah sebabnya tidak semua segala sesuatu itu bisa diselesaikan dengan konfrontasi terbuka. Nggak semua bisa. Percuma. Kalau Anda mencari keadilan dari orang, apalagi kalau motivasinya bukan untuk rekonsiliasi, motivasinya untuk dapat keadilan. Aku mau begini kalau dia berubah dulu. Kenapa dia begitu? Lalu kita labrak segala. Tapi kita sendiri nggak jelas, kita labrak itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk cari keadilan. Firman sendiri berkata, apalagi kalau cari keadilan dari orang-orang yang belum kenal Tuhan, percuma usaha Anda. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, Bapak Ibu. Peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kadang-kadang saya melihat bahwa cara terbaik menyelesaikan masalah seringkali bukan konfrontasi terbuka, tapi masuk ruang doa dan berdoa. So, senjata kita bukan senjata duniawi. Sekalipun demikian, saya juga tidak menyangkali doa melulu tidak menyelesaikan. Ada waktunya perlu komunikasi. Tapi banyak orang komunikasi terlalu dini, hatinya belum siap saudara. Karena hatinya mencari keadilan, bukan untuk menyelesaikan. Kalau saya bisa selesaikan dua pihak, sebuah masalah saya selesaikan. Kalau tidak bisa, saya selesaikan satu pihak dari pihakku. Itulah sebabnya Paulus berkata, sebisa mungkin dari pihakmu, berdamailah dengan semua orang. Karena dia sangat realistis. Kadang-kadang dalam sebuah pertikaian atau sebuah sengketa, sebuah masalah apa, tidak dua pihak. Pihak yang satunya kadang-kadang tidak mau bekerja sama. Tuhan pun dia tentang. Jangan menghakimi, jangan kecewa sama orang. Orang yang kecewa sama orang telah jatuh ke dalam perangkap setan. Dia bukan prajurit. Dia tidak ngerti medan peperangannya. Orang yang kecewa sama manusia, termasuk kecewa sama hamba-hamba Tuhan. Ketika saya melihat seorang hamba Tuhan jatuh contohnya, saya bukannya menghakimi, saya tahu dia salah, sudah cukuplah banyak orang yang menghukum dia. Ketika saya lihat seorang hamba Tuhan jatuh, hati saya iba. Karena saya lihat dia juga seorang victim, seorang korban. Saya tidak pernah mau set FMAM hati saya ini pernah kecewa sama siapa-siapa. Karena saya tahu saya seorang prajurit. Prajurit tidak boleh tertawan. Kalau saya kecewa, saya tertawan. Kalau saya tawanan, saya tidak bisa membebaskan tawanan. Karena itu saya belajar untuk melihat sebagai prajurit, segala kita berada dalam medan peperangan. Peperangan rohani itu ada. Mau tidak mau, Anda tidak usah jadi pendoa, tidak usah jadi penginjil, tidak usah jadi manusia KKR, tidak usah jadi apapun, Anda pasti diserang setan. Kita berada di medan peperangan. Kita berada di teritori lawan. Bumi ini penuh dengan penghulu-penghulu kegelapan. Itu tadi, penghulu-penghulu dunia yang gelap. Firman pun mengatakan dunia ini gelap. Kalau Anda hidup di dalamnya, Anda pasti diserang. Karena itu doa Bapa kami inklusif. Ada satu doa yang mengatakan, bebaskan kami dari segala yang jahat. Bapak, Ibu, Saudara, tapi selalu ingatkan, kemanapun Anda pergi, apapun yang Anda alami, dimanapun Anda berada, bahwa musuhmu bukan manusia. Ketika izin kerja atau ketika izin gereja atau apa, juga bukan musuh kita, bukan pemerintah lokal, bukan pemerintah provinsi, bukan neighborhood, bukan yang namanya tetangga kita, bukan semuanya. Apapun yang Anda alami dalam dunia kerja Anda, apapun yang Anda alami dalam keluarga Anda, orang bukanlah lawan Anda. Itulah sebabnya orang yang bijaksana tidak hanya mencari komunikasi terbuka, tapi dia akan berdoa dulu, dan berdoa melulu, dan berdoa setelah itu. Senjata kita itu doa. Kebaktian berikutnya nanti saya akan bicara tentang medan perang dan senjata-senjata kita. Kebaktian ketiga saya akan berbicara tentang senjata setan dan senjata kita sebagai prajurit. Dan saya jelaskan, sebagian besar senjata itu bukan kata-kata dan manusia. You want to win your spiritual warfare? Karena itu tahun ini Anda harus bangun hidup doa Anda. Mayoritas kemenangan Anda terletak di ruang doa Anda, bukan di luar sana. Perpuluhan 10%-nya tinggal berurusan dengan orang. Anda juga perlu, masih harus itu. Tanpa komunikasi, doa melulu tidak menyelesaikan apa-apa. Sometimes kita juga harus tetap melangkah keluar and take, dan ambil apa yang menjadi hak kita, atau memberikan apa yang menjadi hak orang. Tapi doa itu
sumbernya. Efesus tadi mengatakan dengan sangat jelas sekali, we don't fight people. Hari ini kalau masih ada yang membenci seseorang, siapa di sini benci mamanya? Siapa di sini benci rekan kerjanya? Atau ex-kongsiannya? Hate no more. Anda prajurit, kalau Anda benci Anda tertawan. Tuhan masih mau bekerja di hidupmu. Uang yang hilang di belakang itu, ya sudah. Nasi sudah jadi bubur kan? Mau tahu nggak nasi sudah jadi bubur, mending diapain? Dimakan, dan sebelum dimakan doa dulu. Terima kasih Tuhan, bubur ini tidak mengenyangkan, tapi minimal lebih baik daripada tidak punya makanan apa-apa. Terima kasih Tuhan untuk sisanya 20 juta. Uangku tadinya 2 miliar, sisa 20 juta dimakan orang itu. Tidak apa-apa, aku bersyukur, jadikan ini 5 roti doaikan, jadi sesuatu kembali. Engkau tidak harus kembalikan apa-apa, aku mau terus ngikut engkau, aku percaya berkat akan mengikutiku dalam nama Yesus, amin. Makan bubur itu. Kerjakan, kelola, nguli, meracang, nggak peduli. Nggak usah jadi orang besar. Mulai dari bawah. Hidup masih panjang kok. Lebih baik mulai dari bawah, kita butuh 10 tahun lagi. Daripada kita sudah mulai di tengah, kita enak saja, hidup kita dipotong 10 tahun. Mau yang mana, hai orang kaya yang bodoh, besok kamu akan mati. Kemana kau pergi semua kekayaanmu itu? Kadang-kadang kita nggak mau mulai lagi dari bawah, karena kita terus hidup di belakang, didikte dengan masa lalu. Kita merasa kita sudah habis waktu. Gampang dong, Tuhan yang punya waktu kok. Minta aja, tambahin 10 tahun hidupmu. Waktu yang hilang untuk mulai dari bawah, untuk nikmati 10 tahun kemudian, Tuhan Maha Kuasa bisa nambahkan kepada Anda 10 tahun. Hidup sehat itu perlu, saya tahu. Tapi ada seorang teman saya sehat, pemain tenis, kuat, usia kurang lebih seperti saya, suatu hari tidur, tidak bangun lagi. Mending saya yang kolesterolan. Oh enggak juga. Ngerti maksud saya? Hidup di tangan Tuhan, hidup sehat tanggung jawab kita, panjang umur milik Tuhan. Jadi kalau Anda merasa sekarang Anda harus mulai dari bawah, Anda sudah umur 50, nggak apa-apa. Minta Tuhan tambahkan, hai Hesekiel 15 tahun lagi hidupmu. Untuk menikmati sisanya. Tuhan itu murah hati. Dia tidak mengungkit-ungkit yang di belakang kalau Anda minta kepadanya. Hidup tidak boleh penyesalan. Hidup harus bangkit dan melawan. Kalau prajurit tidak pernah jatuh pun tangannya, kakinya tertembak, sekali belum nyawanya dia cabut dari raganya, dia akan bangkit dan perang lagi. Itu semangat seorang prajurit. Never giving up. Never giving up. Amin. Coba lihat para prajurit, coba lihat nanti para teruna itu yang wanita. Lihat kukunya adakah yang kitekan. Mereka adalah orang yang ready. Ready for all the dirty jobs. Bapak Ibu Saudara juga hari ini saya mau berikan pada Anda pesan untuk bangkit. We don't fight people. Jangan kecewa, itu melumpuhkan Anda. Selama Anda tidak kecewa, selama hati Anda tidak membenci manusia, Anda punya masa depan dan masa depan Anda cerah. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. 1 Yohanes 5 ayat 18 berkata, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Perhatikan kata, dia yang lahir dari Allah melindunginya. Dalam bahasa Inggrisnya berbunyi seperti ini. He who is born of God guards himself and the evil one cannot touch him. Tapi dia yang lahir dari Allah bisa melindungi dirinya. Dan si jahat tidak bisa menjamahnya. Tuhan menyerahkan perlengkapan senjata, bukan lagi di sorga, di bumi ini. Di dalam firman-Nya, di dalam Roh Kudus-Nya, dalam persekutuan dengan Yesus. Menjaga, melindungi diri sendiri, bukan lagi tanggung jawab Tuhan, tanggung jawab dirimu. And when you guard yourself, ketika engkau melindungi dirimu sendiri, the devil cannot touch you. Kalau dia bisa menjamahmu, menghancurkan, itu short term atau hanya secara singkat. Dia tidak bisa hancurkanmu secara long term atau secara jangka panjang. Tidak mampu. Seorang prajurit itu tangguh. Karena dia terlatih untuk tangguh. Salah satu pelatihan seorang prajurit adalah melatih ketangguhan mental dan fisiknya untuk bisa endure pain, untuk bisa mentahan sakit. Saya punya seorang teman. Puji Tuhan saya punya banyak teman jadi bisa banyak belajar dari kehidupan mereka. Dia seorang prajurit. Dia cerita sama saya di campnya dari sejak awal gimana dia dibuat deprive of sleep atau dibuat kurang tidur. Hal-hal yang sifatnya basic needs atau kebutuhan pokok manusia sama mereka diuji berkali-kali. Bisakah prajurit ini menahan yang namanya kantuk?
Menahan yang namanya kurang tidur itu. Lalu disuruh berbuat ini, tidak ada mandi di situ, air panas. Bayangin, mereka harus endure pain. Saya pernah lihat sebuah dokumentasi tentara khusus Korea. Di Korea sebelah sana pas lagi mereka latihannya itu keluar pas winter. Dan ini untungnya di Indonesia nggak ada winter. Itu pas lagi musim dingin, AS semuanya mereka masuk ke es itu dan latihan dengan cuman pakai celana pendek, telanjang. Dia harus melatih dirinya sub-zero di bawah air yang di bawah nol itu, yang di retak-retakan es itu, seperti kalau di kutub yang kita lihat, kutub utara, seperti itu dia latihan martial art-nya. Wow, saya bilang begitu. Ini namanya orang bisa menahan tubuhnya itu sudah bisa endure pain, sudah terlatih. Salah satu hal yang orang Kristen harus punya di gereja Mawar Sharon, saya doakan. Kita tidak boleh jadi orang Kristen manja, we must endure pain. Tidak boleh ada mentalitas gini. Saya ngomong gini bukan karena takut kehilangan jemaat. Tidak sama sekali, Anda jemaat Tuhan, bukan jemaat kami. Begini, lagi sakit hati. Keluar aku dari pelayanan PAW. Keluar aku dari pelayanan kreatif. Aku tidak mau asyir lagi, begini-begini. Aku tak pindah gereja, segalanya. Tidak boleh mental seperti itu. Pewahyuan tentang prajurit mungkin belum pernah diberitakan. Kita harus tough. Tahan banting. Tahan sakit, setia berdiri di sana, sub-zero di bawah nol, tetap di situ melakukan tugasnya. Tuhan ingin umatnya yang kuat, karena Daniel berkata umat yang kuat sajalah yang bisa bertindak, bukan umat yang manja. Salah satu definisi umat yang layak yang Yohanes Pembaptis ingin bawa umat Israel ke sana. Dia diutus untuk itu. Adalah umat yang tidak mudah carangnya dipatahkan, dibuang ke dalam api. Umat yang kuat dan berbuah segala hawa. Setiap musim berbuah, tak pernah layu daunnya. Bapak, Ibu, Saudara, saya berdoa Anda bukan menjadi seorang quitter, orang yang mudah menyerah dalam pekerjaan, dalam pernikahan, dalam nama Yesus. Sekalipun kalau Indonesia suatu hari dirongrong namanya perceraian, gereja kita menjadi salah satu tempat zona di Indonesia yang perceraian hampir tidak ada. Karena di sini ada orang-orang yang mengerjakan pernikahannya, tidak pernah menyerah. Amin. Amin. Don't entertain. Jangan pernah kita itu melayani perasaan ingin give up, ingin menyerah. Jangan layani. Kita sebagai anak Tuhan, kita adalah prajuritnya. Tidak boleh mudah menyerah. Kisah para Rasul, pasal 24 ayat 16, 2 ayat terakhir, lalu kita selesai. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Lalu 1 Yohanes 3 ayat 21-22, perhatikan Paulus itu luar biasa. Aku berusaha memelihara hati nurani yang murni. Saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita enggak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, ini adalah kunci mujizat yang luar biasa. Kita memperolehnya daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ingat ayat 4 tadi, berkenan kepada komandan. Bapak, Ibu, Saudara, akhir kata dari firman yang saya sampaikan. Seorang prajurit tidak boleh bertindak melanggar nuraninya. Never act contrary to your conscience. Ingat ini, Paulus berkata, aku selalu berusaha memelihara hati nurani yang bersih. Dan dia berkata lagi, lalu Yohanes mengatakan, bahwa hati nurani yang murni dan bersih itu akan memberi kita confidence atau keyakinan kalau minta sesuatu sama Tuhan. Itu adalah senjata tentara yang luar biasa. Ketika kita berani, setan takut sama kita. Ketika kita confident, ketika kita yakin, gunung pun akan beranjak di depan kita. Iman beberapa orang kandas karena tidak pelihara nuraninya. Beberapa orang imannya didorong-dorong, dipus-pus, disuplemen-suplemen, dikasih steroid rohani. Percuma. Iman yang paling organik, yang paling alami adalah timbul dari hati nurani yang bersih. Imanmu bisa kecil seperti biji sawi, tapi kalau tidak ada tuduhan di kanan kiri dinding tembok hatimu, ketika ada kebutuhan besar di depanmu, Goliat berdiri di sana. Saul pun ragu-ragu karena dia tahu dia agak nggak beres sama Tuhan. Ketika anak kecil umur 17 itu melihat ada Goliat di sana, dia maju cuma ambil 5 batu pakai 1. Dia nggak peduli siapa itu.
Imannya kecil, tidak pernah terlatih, cuman berada di halaman belakang papanya, mengembalakan domba. Tetapi ketika masalah menimpamu, apalagi kebutuhan orang lain yang butuh ditolong di sekelilingmu, ketika pada saat sorga ada perlu, menunggu seseorang untuk bangkit melakukan sesuatu, it's gonna be very easy for God to use you. Sangat mudah untuk Allah memakaimu dalam situasi-situasi itu. Orang berkata hati nurani yang bersih itu cupu. Iman terus gede, iman terus gede. Kita memberi sesuatu, percaya 100 kali lipat, bla bla bla. Nah, iman itu kecil aja. Kalau lagi nggak aktif ngapain kita access baggage bawa kemana-mana gede-gede? Kecil aja. Tapi ketika perlu, iman itu cuma untuk bisa dari sini memindahkan gunung jadi gede. Untuk bisa blow up, dunamos meledak, itu cuma 1 detik saja. Kalau nuranimu bersih, cuma ditiupi sama Tuhan dengan api. Boom! Anda jadi hero of the day. Nurani itu bersih aja. Setan tidak bisa kalahkan bisnis Anda. Setan tidak bisa kalahkan pernikahan Anda. Iblis tidak bisa kalahkan pelayanan Anda. Senjata terbesar seorang tentara ternyata bukan senjatanya yang gede-gede, yang brand itu, yang Rambo, luar biasa kan? Gak masuk akal. Pelurunya yang gede-gede begitu, dengan badannya yang berotot. Kita semua terpukau dengan size. Seorang Einstein menemukan senjata paling ampuh, justru yang paling kecil size-nya, atomik. Anda jangan terpukau dengan orang yang bawa senjata gede-gede. Pernah lihat di airport, senjatanya gede-gede, siaga 1, lalu bapak-bapak perut buncit, pakai safari biasa lah, semua senjatanya. Itu senjatanya lebih gede, nggak bawa pistol padahal. Jangan terpukau dengan action. Quiet trust, that is the action. Yang satu itu otoritas. Tentara-tentara semuanya begini, yang berotot semuanya. Bapak-bapak itu lewat, karena itu adalah otoritas mereka. Authority is kept in the secret place. Karena itu, anak-anak Tuhan, ada waktunya nanti Anda akan perlu untuk imanmu in action. Sekarang sebelum diperlukan, pastikan ya, pelihara hati nurani yang bersih. Ketika diperlukan, Anda tidak koar-koar sana-sini. Iman akan menyelamatkan harimu pada saat itu. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa agar gereja ini semakin disucikan dan dikuduskan oleh Tuhan. Ingat satu hal Bapak Ibu Saudara, mulai sejak Anda dengar khotbah saya, please, jangan pernah berbuat sesuatu yang melanggar hati nuranimu dari Roh Kudus. Saya ulang, mohon Anda dan saya, termasuk saya bicara kepada diri sendiri, jangan pernah, sekalipun jangan, melakukan apa-apa yang melanggar hati nuranimu di hadapan Tuhan. Ingat itu aja, Anda akan berbuat perkara gagah perkasa pada waktunya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Nyanyi apa? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis
di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita letakkan tangan kita di dada kita. Mari, dan katakan pada Tuhan, selidiki aku, come on Lord, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap kulihat kebaikan-Mu. Lanjutkan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Ku berjuang sampai akhirnya by your grace. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Ku berjuang sampai akhirnya. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Oh haleluya. Ya Ramaya sana namataya sana. Just 5 more minutes, 5 menit lagi, just worship. Sembah Dia. Anda yang sudah bisa berbahasa lidah, just worship. Absorb, terima, masukkan dalam roh hatimu semua firman ini untuk hari-hari esok. Angkat tanganmu,
maya barabatagaya sanalabatagaya sanalamu. Yaralamaya so ramaya se ramaya sanalamu. Ila mama babaya sanalamaya se. Tuhan berkati jemaat-Mu. Beri kami kasih karunia. Berkati umat-Mu. Beri mereka tuntunan dan bimbingan dari tongkat dan gadamu. Tongkat bagi mereka, gada bagi musuh mereka. Tuhan, berikan kepada umat-Mu hati yang tangguh, hati yang teguh untuk mengikut-Mu seumur hidup mereka. Dan berikan kepada hamba-hamba-Mu juga ya Tuhan, hati yang selalu murni untuk melayani Engkau dan melayani jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengerti sekarang bahwa kami semua adalah tentara prajurit kerajaan sorga. Mulai hari ini biar kami mulai menggenapi panggilan kami itu. Satu dimensi itu kami akan hidupi. Tolong kami Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Terimalah berkat Allah, Bapa mengasihi-Mu. Terimalah berkat dari Yesus sendiri yang mati bagimu dan bangkit. Terimalah berkat urapan dari Roh Kudus, mengurapimu segala sesuatu yang kau lakukan. Segala sesuatu yang kau punya menjadi miliknya. Pulanglah sebagai GI, government issue, God issue. Pulang menjadi milik Tuhan. Lebih lagi, lebih tahu lagi, lebih sadar lagi bahwa kita bukanlah hidup kita lagi sendiri, tapi Yesus di dalam diri kita. Pulanglah membawa kata-kata kemenangan, membawa nubuatan, membawa tuntunan dan pengurapan dan kuasa dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi. Tuhan berkati.